Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kompetensi PPG kategori 2 tahun 2022 Universitas Sanata Dharma dengan nomor ujian 202270909097. Nomor peserta PPG 201900783671. NIM PPG 2212250007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Agung untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua ya. Apakah Ananda masih mengingat pembelajaran pada hari sebelumnya mengenai apa? Masih. Siapakah yang masih mengingatnya? Oke, Lili silakan jelaskan. Kita mempelajari mengenai pengertian dan ciri-ciri teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang dapat berupa komentar, evaluasi, kritik, dukungan, atau penolakan. Lalu siapa yang bisa menjelaskan mengenai ciri-ciri teks tanggapan? Ya, silakan Nusabila. Ciri-ciri umum teks tanggapan ada 4, yaitu dipandang sebagai suatu yang bertujuan memengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. 2. Mengutamakan aspek persuasif atau ajakan. 3. Menyampaikan efektif atau tidak bertele-tele. 4. Bagian resume disusun secara kronologis atau berurutan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Nursabila dan Fili. Nah, itu tadi ya mengenai pengertian dan ciri-ciri teks tanggapan. Jadi teks tanggapan sendiri bisa berupa kritik, ya kan? Bisa juga berupa pujian. Boleh rasa setuju ataupun tidak setuju. Namun Ananda harus tetap ingat kalau kita memberikan tanggapan ataupun kritik pada seseorang itu harus menggunakan bahasa yang santun ya, yang baik, agar orang yang kita beri tanggapan tidak tersinggung. Nah, coba sekarang Ananda perhatikan dulu di layar. Nah, mengapa kita perlu mempelajari materi teks tanggapan? Iya, karena manfaat mempelajari materi teks tanggapan kritis adalah agar Ananda berlatih memecahkan masalah, tempat mengevaluasi suatu hal, tempat berdiskusi dan memberikan masukan, serta menambah informasi dan meningkatkan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Tentunya sebagai pelajar Ananda harus kritis, peka terhadap lingkungan sekitar. Apalagi di zaman sekarang ini ya, banyak fenomena-fenomena yang kita anggap menarik, kita ingin menanggapinya. Ingat, kalau kalian ingin menanggapinya tadi harus dengan bahasa yang santun agar orang tidak tersinggung dan juga membangun. Jadi jangan asal memberikan kritik, tapi kritiklah yang membangun. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2, yaitu menganalisis struktur teks tanggapan secara tepat dan menganalisis kebahasaan teks tanggapan secara benar dan tepat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita bagi kelompok terlebih dahulu supaya fokus ya. Kelompoknya nanti akan Ibu bagi menjadi kelompok kreatif, berani, kritis, dan santun. Ya, sesuai dengan sikap-sikap yang harus kita punya saat kita menanggapi seseorang. Yang pertama, kelompok kreatif. Maju dulu Agung, Yoga, Nursabila, dan Elviana. Yang kedua ada kelompok berani. Faisal, Woli, Kaila, dengan Zahra. Selanjutnya ada kelompok kritis. Ilham, Royhan, Dela, dan Widi. Kelompok selanjutnya kelompok santun itu Alif, Rista, Regita,
pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Ya, LKPD. Di dalam LKPD ini terdapat petunjuk belajar yang bisa kalian gunakan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dibaca dulu bagian petunjuk belajarnya. Nah, sekarang kalian sudah memegang LKPD masing-masing kan? Nah, coba dibaca dulu petunjuk belajarnya ya, yang ada di LKPD. Nah, coba sekarang kalian boleh buka LKPD-nya ataupun mendengarkan pembacaan teks berikut. Sampah plastik yang memprihatinkan. Sampah merupakan produk yang mau tidak mau akan terus tercipta di dalam kehidupan masyarakat modern. Keberadaannya akan terus menghampiri, terutama di wilayah-wilayah yang sudah dijangkau oleh industri besar, yang membuat produk kemasan yang akan meningkatkan kesulitan di antara pemakai. Nah, sudah dibaca dengan penuh konsentrasi? Nah, ini ada teks tanggapan yang berjudul sampah plastik yang memprihatinkan. Memang kalau kita perhatikan sampah ini sudah menjadi permasalahan kita sehari-hari ya kan? Kalau Ananda perhatikan di sini ada berapa paragraf? 5. Ada 5 paragraf ya. Inilah permasalahan yang harus Ananda pecahkan atau harus Ananda selesaikan nantinya ya. Permasalahannya apa saja? Yang pertama itu struktur. Nah, ini ya. Jadi Ananda nanti berusaha menganalisis struktur teks tanggapan. Lalu yang kedua, apalagi yang perlu Ananda cari tahu yaitu menganalisis kebahasaan. Nah, jadi selain struktur ada juga kebahasaan. Jadi dua inilah permasalahan yang nantinya Ananda harus pecahkan mengenai struktur dan juga kebahasaan. Kita kembali lagi tadi ke teks sampah plastik. Nah, tadi ada 5 paragraf ya kan? Nah, di antara 5 paragraf tersebut, manakah paragraf yang isinya pendahuluan? Bagian pendahuluan yang berisi mengenai masalah yang akan dibahas oleh penulis. Di bagian mana? Di bagian paragraf 1. Lalu paragraf selanjutnya, paragraf berapa ini? 2, 3, 4, dan hingga 5 ya. Nah, manakah paragraf yang mendeskripsikan, yang menimbang sesuatu? 2, 3, Nah, paragraf 2, 3, dan 4 ya kan? Selanjutnya paragraf ini ya, terakhir atau yang kelima. Ini kira-kira isinya apa? Selanjutnya kebahasaannya. Nah, kalau Anda perhatikan kebahasaannya, kira-kira apa yang sering muncul di situ? Nah, kata konjungsi di bagian mana? Karena. Banyak muncul kata konjungsi ya, selain ada karena, di situ ada oleh. Lalu ada kata yang merujuk terhadap sesuatu nggak di situ? Rujukan. Yang bagian mana? Itu. Nah, ini ada itu ya. Ternyata ada kata itu yang merupakan kata yang merujuk ya kan. Selanjutnya, adakah ciri kebahasaan yang mengatakan ini saran? Untuk selanjutnya, adakah yang ingin Ananda tanyakan mengenai apa yang akan kita kerjakan ataupun mengenai materi teks tanggapan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Berarti sudah mulai paham ya arah pembelajaran kita. Selanjutnya, silahkan Ananda kumpulkan informasi dari
dari berbagai sumber, boleh dari buku paket ataupun dari internet ya, mengenai materi yang berhubungan dengan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Nah, silakan. Ya, materinya bisa nih, struktur bisa kalian cari di internet. Apa itu konteks, apa itu deskripsi, apa itu penegasan ulang. Lalu kebahasaannya juga ya, silakan cari di internet. Apa itu konjungsi, apa itu referensi, apa itu modalitas. Silahkan Anda cari materi tersebut di internet ataupun di buku paket. Jika ada materi yang menurut Ananda kurang paham atau kurang pas, silahkan tanyakan dengan ibu. Misalnya Ananda menemukan di internet kok strukturnya berbeda bu dengan yang ada di depan tadi, nah, boleh ditanyakan. Ataupun kebahasaannya kok yang di internet lebih banyak atau nambah, boleh ditanyakan. Lalu yang ketiga, baca dan pahami teks budaya populer Korea yang ada di LKPD. Ya, silakan Ananda baca dan pahami teks budaya populer Korea yang ada di LKPD. Setelah itu silakan Ananda kerjakan latihan pada LKPD. Silakan dikerjakan. Ibu akan berkeliling. Jikalau kalian menemukan kesulitan, silakan ditanyakan pada ibu. Kutipannya satu paragraf, satu kalimat aja. Yang strukturnya. Sampai titik itu. Yang mana? Silahkan Ananda bagi tugas ya. Silahkan dibagi tugasnya dengan kelompoknya masing-masing. Agar semua setelah dibagi tugasnya nanti saling bertukar jawaban. Ya, saling bertukar jawaban, didiskusikan sudah benar belum jawaban dari diri kalian masing-masing ke kelompok ya. Jadi silakan dibagi tugas, sudah itu nanti dikemukakan di kelompoknya jawabannya sudah benar atau belum. Ya, silakan dimulai.
dalam LKPD-nya masing-masing? Nah, silakan. Yang kelompok yang belum silakan taruh di LKPD-nya dulu. Oke, bagus. Sudah ditandai ya, tinggal masuk ke LKPD. Bagus sekali. Ya, silakan lanjutkan. Sudah ditandai, tinggal masukkan. Sekali. Masukkan. Bapak ini sudah selesai ya? Sudah, Bu. Apakah semua kelompok telah menyelesaikan tugasnya masing-masing? Sudah ya? Sudah selesai? Apakah masih bersemangat siang ini? Masih. Nah, kita ice breaking dulu sebentar, Nak ya, supaya pikirannya kembali segar. Silakan sekarang kalian berdiri dulu, berdiri coba. Nah, perhatikan ya, ice breakingnya cukup mudah. Perhatikan Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian cukup menempuh 1 kali. Nah, kalau Ibu bilang tepuk siang, 2 kali tepuk. Berarti ya, kalau tepuk malam berarti 3 kali tepuk ya. Yang konsentrasi. Nah, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk sore. Ini ada yang bunyi, berarti nggak konsentrasi. Tadi ada nggak tepuk sore? Nggak ada ya. Nah, kita ulangi lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi. Kita mulai presentasi, Nak ya. Seperti janji di awal tadi ya kan. Kita presentasinya diapain tadi? Diacak ya. Kita akan presentasi dengan cara diacak menggunakan nih spin wheel. Oke, Bu, siap. Kita mulai dulu. Berani. Kelompok mana dulu yang maju ya? Santun. Kelompok kritis duluan ya. Berjuang. Sabun. Kelompok kreatif ya. Selanjutnya Berani. kelompok berani. Oke, kelompok kritis. Kelompok mana kritis tadi? Oh, kelompoknya sini ya. Oke, nomor 4. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widian Leni dari kelompok kritis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Struktur 1. Konteks atau pengenalan isu. Paragraf ke-1. Bukti kutipan kalimat. Budaya populer adalah berbagai karya yang dapat dengan mudah menyebar dan disukai oleh siapa saja dengan mudah. 2. Struktur deskripsi teks. Paragraf ke-2 sampai 10. Bukti kutipan kalimat. Dampak yang disebabkan oleh adanya budaya pop, hal utama dalam budaya populer. Budaya dan tradisi lokal Indonesia merupakan warisan negara yang sangat kaya dan mahal harganya. Maka dari itu, kita harus selalu melestarikan dan menjunjung tinggi budaya Indonesia. Baik, itu tadi pembacaan hasil kerja kelompok
kritis. Kelompok lain silahkan menanggapi, apalagi jika ada yang hasil kerjanya berbeda dengan kelompok kalian. Misalnya di bagian strukturnya, apakah sama? Struktur bagian konteks ya. Bagian konteks ada di paragraf 1. Kelompok yang lainnya sama? Lalu ada struktur yang kedua deskripsi ya. Paragraf 2 sampai 10. 2 sampai 10 sama. Lalu di paragraf terakhir penegasan ulang di paragraf 11 ya, sama ya. Oke, selanjutnya di kebahasaannya silahkan dikomentari kalau berbeda. Konjungsinya Konjungsi paragraf ketiga, paragraf kedua, dan paragraf keempat. ada yang paragraf yang berbeda. Ada. Ya, silahkan kelompok berani utarakan di bagian konjungsinya. Kamu di bagian paragraf keberapa? Konjungsinya di bagian paragraf ketiga, 5 sama 6. Paragraf ketiga, 5 dan 6 itu konjungsinya apa saja? Ketika paragraf ketiga bahwa paragraf kelima, bahwa paragraf 6 sama namun paragraf kelima. Oke, bagus. Paragraf kalian tadi apa saja? Ketika di paragraf 3, karena di paragraf 2, dengan di paragraf keempat. Oke, sama-sama betul ya, sama-sama konjungsi semuanya kan? Lalu selanjutnya ada Rujukan atau referensi. rujukan di paragraf apa saja? Ke-7, ke-5, dan ke-6. Paragraf ke-7, ke-5 dan ke-6 kelompok kritis ya. Kelompok lainnya mendapatkannya di paragraf ada nggak beda? Oke, kelompok Agung Di coba. paragraf ke-1, kedua sama ketiga. Coba apa saja rujukannya? Nya paragraf ke-1, mereka paragraf kedua, tersebut paragraf ketiga. Oke, benar, bagus. Selanjutnya ada modalitas di paragraf Ke-9, ke-10, dan ke-11. 9, 10 dan 11. Ada kelompok lain yang berbeda? Sama, 9, 10, 11 juga. Sebutkan modalitasnya apa? Harus di paragraf ke-9, mungkin di paragraf ke-10, dapat di paragraf ke-11. Sama. Sama ya? Oke, bagus sekali. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Widi. Oke, selanjutnya kelompok berapa tadi? Kreatif ya? Kreatif, oke. Oke, nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kreatif kelompok saya. Struktur 1. Konteks. Paragraf pertama. Kutipan budaya populer adalah berbagai karya yang dapat dengan mudah menyebar, disukai oleh siapa saja dengan mudah. Deskripsi paragraf kedua sampai 10. Selanjutnya kelompok berani ya. Ayo maju. Selamat siang, kami dari kelompok berani akan membacakan hasil kerja kami. Struktur 1. Konteks paragraf 1. Bukti kutipan budaya populer adalah berbagai karya yang dapat dengan mudah menyebar dan disukai oleh siapa saja dengan mudah. Kedua, deskripsi paragraf kedua sampai 10. Bukti kutipan kalimat dampak yang disebabkan oleh adanya budaya pop. Ada 2 dampak hal utama dalam budaya populer. 3. Penegasan ulang paragraf ke-11. Bukti kutipan kalimat kita sebagai masyarakat Indonesia juga jangan mau kalah. Kita lanjutkan kelompok santun ya. Yang maju nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. 1. Pembahasan konjungsi paragraf ke-7, 8, dan 9. Bukti kutipan kalimat. Pertama,
Lagi-lagi hal tersebut membuktikan bahwa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat juga sangat besar. Kedua, sehingga para seniman berbakat tidak dapat Nah, sekarang silakan Ananda perbaiki dulu LKPD-nya. Jikalau masih ada yang perlu ditambahkan ya. Iya, Bu. Nah, silakan Baik. diperbaiki lebih dahulu. Ibu beri waktu sekitar 2 menit untuk memperbaiki hasil kerja LKPD-nya. Sudah diperbaiki semuanya ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Dela, silakan Dela berdiri. Yang lainnya dengarkan ya. Hari ini kita mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Struktur terdiri atas konteks, deskripsi, dan penegasan ulang. Kebahasaan teks tanggapan terdiri atas konjungsi, rujukan, dan modalitas. Oke, tepuk tangan untuk Dela. Benar ya, hari ini kita mempelajari mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks tanggapan ya. Struktur terdiri dari apa saja tadi? Dari konteks, deskripsi, bahasa. Lalu kebahasaannya ada konjungsi, terus rujukan, dan modalitas. Nah, selanjutnya silakan Ananda robek dulu bagian LKPD-nya, kita pajang di mading kelas ya. Nah, setelah kalian pajang hasil kerja kalian di mading, selanjutnya silakan kalian kerjakan kuis yang sudah ibu kirimkan di grup kelas ya. Nah, kuis ini gunanya yaitu untuk mengetahui sebatas mana pemahaman kalian pada materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Silakan dikerjakan kuisnya. Sudah selesai semua mengerjakannya? Nah, kita lihat hasilnya ya. Ternyata banyak yang mendapatkan nilai
nilai 10/10, berarti artinya betul semua ya. Nah, karena sudah betul semua, dilihat dari hasilnya, bisa Ibu simpulkan bahwa kalian memahami pembelajaran kita pada hari ini. Karena rata-rata mendapatkan nilai 10 dari 10. Langkah selanjutnya adalah merefleksi pembelajaran. Nah, untuk refleksinya itu ada Google formulirnya sudah Ibu kirimkan ke grup kelas ya. Silakan diklik lalu dijawab pertanyaan refleksinya. Sudah selesai semuanya merefleksi? Sudah, Bu. Nah, silahkan Ananda kumpulkan LKPD-nya ke depan beserta mahkotanya ya. Dan juga nama kelompoknya, silahkan kumpulkan ke depan. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, apakah masih ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Untuk materi pembelajaran kita di hari berikutnya, silakan Ananda pelajari mengenai menulis teks tanggapan berdasarkan struktur dan juga ciri kebahasaannya ya. Silakan kalian cari materinya di buku ataupun di internet. Jadi saat pembelajaran hari berikutnya sudah siap. Ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, selanjutnya silakan ketua kelas untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri dengan doa. Siap, Bra. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.